Oke, sudah bisa dimulai ya. Kita mulai saja, takutnya masih banyak yang mau masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sudah 1 minggu tidak belajar karena kemarin TPS. Saya cukup kaget melihat nilai-nilai TPS-nya karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Padahal apa yang keluar di TPS itu adalah apa yang sudah kita pelajari selama ini. Dan mungkin ada yang mungkin kurang dipahami ataupun ada yang memang pertanyaan-pertanyaannya sulit, tapi saya sudah menyesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini di bahasa Indonesia. Karena ada 3 KD yang jadi ujian kemarin di TPS. Ada dari LHO, eksposisi sama anekdot. Kalau misalkan kemarin kan yang paling banyak keluar itu eksposisi sama si LHO. Karena memang materinya sudah beres dan itu kita belum ulangan harian. Jadi saya lebih banyak di situ. Nanti saya mengambil nilainya dari situ juga. Nilai harian kalian. Ya, untuk materi anekdot kan baru setengah jalan, jadi saya cuma kasih berapa ya, 10 soal kalau nggak salah, cuma 10 soal di tes anekdot. Nah, jadi kalau misalkan yang mungkin kelas 10 TSM ada yang belum ikut susulan atau ada yang belum dapat nilai bahasa Indonesia, bisa langsung hubungi saya. Nanti di data siapa yang ikut, nanti kita susulan kontak di kelas 10 semuanya supaya cepat selesai. Nah, ini untuk selanjutnya. Kemarin kan kita belajar itu sampai di bagian ini, bagian contoh-contoh dari teks
ya. Jadi kemarin kan kita di sini ada contoh beberapa contoh tentang teks yang humor, ada contoh teks anekdot. Jadi perbedaannya kan singkat, bedanya dikit antara teks humor sama teks anekdot. Nah sekarang kita mau masuk ke bagian cara ataupun menganalisis kritik yang disampaikan dari teks anekdot. Jadi sebelum kita masuk ke menganalisis kritik yang disampaikan di anekdot, kita harus tahu dulu kritik itu apa sih. Jadi kritik itu adalah komentar. Bicara pengetahuan saya bahwa kritik itu adalah komentar. Kritik itu kan ada dua, ada kritik yang memang untuk menjatuhkan orang, ada kritik yang sekaligus memberikan solusi. Jadi ada, kalau dalam pengertiannya itu kritik itu jadi proses analisis ataupun kita mengevaluasi suatu bentuk karya seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita ataupun memperluas apa yang kita apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan orang. Jadi kalau dikritik itu kita sekaligus mengkritik ataupun mengomentari apa yang dikerjakan oleh orang atau apa yang ada di dalam teks di sini, di dalam teks anekdot. Sekaligus kita memberikan pemahaman lebih kepada diri kita sendiri, pada khususnya umumnya kepada orang lain. Nah, kan di teks-teks yang sudah kita pelajari itu ada yang contoh dosen yang menjadi pejabat tuh. Dosen yang menjadi pejabat itu di sini contohnya itu. Yang pertama itu ada kata, frasa, dan klausa atau frasa atau kalimat. Ini ada kata ya contohnya. Ada kata di sini contohnya kursi. Kan di dalam maknanya atau makna idiomisasi, ada makna idiomisasi itu makna yang bukan semestinya. Jadi kalau makna idiom itu makna kata yang atau rangkaian kata yang menyimpang atau berbeda dari makna yang sebenarnya. Jadi kalau kursi kan kalau makna sebenarnya itu tempat duduk ataupun tempat bersender atau apa. Jadi kalau misalkan kursi dalam teks anekdot dosen yang menjadi pejabat itu adalah jabatan. Jadi kursi kepemimpinan, nah itu adalah jabatan. Terus seperti contoh meja hijau, bukan mejanya yang hijau tapi itu adalah pengadilan. Itu kayak gitu, kayak idiomatis kayak gitu. Di kursi itu contohnya satu kata itu kursi yaitu jabatan. Yang kedua yaitu takut kursinya diambil, secara otomatis artinya itu bukan takut kursi yang diduduki ataupun buat senderan itu diambil orang, tapi takut jabatannya itu direbut oleh orang lain. Nah itu, jadi berdasarkan identifikasi dari kata dan klausa di idiomatis dalam tabel di atas, jadi bisa disimpulkan bahwa kritik disampaikan dalam anekdot tersebut ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau digeserkan atau dilengsarkan. Jadi pesan tersiratnya kita agar para pejabat sadar diri bahwa suatu saat akan diganti, ada regenerasi untuk penggantian mereka. Nah jadi kalau di anekdot itu menggunakan kata-kata yang bukan makna aslinya. Jadi bukan makna asli seperti di sini kan kursi, terus jadi kursi itu diibaratkan sebagai jabatan. Nah, gitu. Jadi maknanya nggak makna yang benar-benar maknanya. Terus ada di sini yang kedua, contohnya yang tadi chat acara TV. Ini ada kata frasa dan klausa sama yang kayak tadi. Jadi di atas sudah cari ini dia. Ini kan ada proses chattingan antara acara TV dengan Bapak Anwar.
Nah, di sini kalau dengan siapa di sini? Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Tuh jawaban si Bapak Anwar. Wah, mau banget. Gimana caranya? Dijawab kerja. Nah, mari kita analisis. Jadi, apa yang menyebabkan acara TV tersebut? Apa sih yang disampaikan gitu dari acara TV tersebut? Nah, di sini kita lihat ada kata, frasa, dan klausa atau kalimat. Jadi jawaban si Bapak nih. Jawaban si Bapak yang tadi, si Bapak Anwar, kan tadi, apakah Bapak ingin mendapatkan uang 3 juta? Dia jawab, mau banget. Nah, makna idiomatisnya atau makna idiomatisnya itu seseorang, si Bapak, misalkan ya, si Bapak itu ingin mendapatkan uang secara instan, namun dibalas lagi oleh si acara TV. Kalimatnya kerja, disuruh kerja. Jadi kita tidak bisa mendapatkan uang secara instan atau mendapatkan sesuatu secara instan kalau kita tidak bisa bekerja atau berusaha. Kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi beda dalam makna dari tulisannya dengan makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari tulisan dengan makna yang ingin disampaikannya beda. Antara wah mau banget di sini dengan kerja Pak, itu beda banget. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan makna tersirat. Kita ada menyimpulkan makna tersirat. Dan makna tersirat itu sindirannya ada kan kemarin sebenarnya udah dibahas kalau masalah sindirannya. Nah, ini sindiran itu berada di kalimat terakhir. Nah, ini kalimat terakhir sebelum kalimat penutup, yang biasanya di situ. Contoh yang seperti orang gila itu, yang orang gila, tidak ada orang gila di salah satu mobil pengangkut orang gila gitu. Jadi orang gila itu diangkut dan mobil itu mengalami trouble dan sopir juga bingung. Jadi dia ganti ban, tapi rodanya itu baut rodanya itu dia itu jatuh ke selokan. Jadi kan si sopir kan panik. Jadi satu ban itu nggak ada bautnya semuanya. Nah, si sopir kesal terus sambil berteriak, sialan, bautnya hilang, gimana caranya gue bisa pergi tanpa baut, ban ini bisa naik tanpa baut. Si orang gila pun jawab, ya udah tinggal copotin aja satu baut dari 3 roda di sana, jadi semuanya totalnya 3 baut. Nah, nanti kalau misalkan sudah ketemu tukang baut, tinggal beli dia 4 baut lagi. Nah, mendengar perkataan seperti itu, tukang supir pun enggak, oh iya benar juga. Nah, si supir pun nanya, lah lu kan gila, kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Orang gila pun bilang, lah kan gue mah memang gila, tapi gue mah gak bodoh kayak lu gitu. Nah, juga kita belum masuk ke struktur dan pembacaan. Nah, ini yang paling ada mengidentifikasi struktur. Yang pertama adalah strukturnya, yang pertama itu abstraksi, yaitu pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Semuanya sama sih. Kalau di paragraf pertama itu tentang teks-teks di bahasa Indonesia itu semuanya hampir sama, karena semuanya pasti menyampaikan tentang gambaran umum tentang isi suatu teks. Ada abstraksi. Yang selanjutnya ada orientasi, itu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu penyebab krisis atau konflik. Peristiwa utama bagian ini menjadi penyebab timbulnya krisis. Jadi penyebab
timbulnya konflik yang ada di dalam teks ini tuh strukturnya hampir sama sih kayak teks cerpen, cuman ada struktur yang beda. Orientasi itu masuk cikal bakal terjadinya konflik terhadap suatu teks di anekdot. Jadi alasan terjadinya konflik di sini nih. Jadi nanti bisa dicari tuh bagian-bagian yang menyebabkan terjadinya konflik itu di bagian paragraf orientasi. Kalau misalkan ada masalah muncul aja, nah itu udah pasti itu adalah strukturnya atau struktur di paragraf orientasi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu krisis atau komplikasi, merupakan bagian inti peristiwa suatu anekdot. Nah, pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik atau mengundang tawa. Nah, krisis ataupun komplikasi ini adalah inti dari teks anekdot. Yang pertama menyampaikan kritiknya terhadap apa yang ingin disampaikan dengan apa yang ingin didapatkan. Yang selanjutnya di sini adalah hal-hal yang menggelitik kita, karena memang makna yang disampaikan itu beda dengan kata yang disampaikan. Tulisan dengan makna yang didapatkan itu berbeda. Jadi disinilah terdapat hal kekonyolan yang menggelitik atau mengundang tawanya. Mengundang tawa dalam artian kok bisa ya gitu, hal seperti ini bisa mengkritik. Kok bisa ya kata-kata seperti ini bisa mengkritik, tapi tidak langsung terhadap intinya gitu, tapi menggunakan kalimat yang lain, tapi tujuan dari kritik tersebut itu masuk sampai ke titik. Itulah dari fungsi teks anekdot. Yang selanjutnya itu reaksi. Itu merupakan tanggapan ya. Kalau ada aksi, ada reaksi kan udah pada paham. Mungkin kalau ada aksi pasti ada reaksi. Di sini ada reaksi, yaitu aksi ada krisis itu bisa disebutkan sebagai aksinya. Reaksinya dari teks ini yaitu tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Itu setelah kritiknya keluar dan reaksi dari si lawan bicara itu akan seperti apa. Seperti halnya tadi si bapak yang catatan dengan acara TV itu tidak ada reaksi dan dia membalas titik saja, karena memang dia juga sadar gitu bahwa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cara kerja keras itu ya memang benar gitu. Jadi dengan ketersadarannya dia membalas chat dari acara TV tersebut dengan tanda titik aja. Untuk direaksi. Jadi aksinya itu kan tadi aksi krisisnya atau komplikasinya itu tadi contohnya itu yang tadi ya, Anda mau mendapatkan uang sebesar 30 juta Pak, terus kok si Bapak Anwar balas mau banget, si acara TV balas juga kerja Pak, dan si Bapak Anwar juga balas dengan kata titik. Ya, selanjutnya koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan yang atas maksud dari cerita yang dibawakan tersebut. Ini bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah akhirnya, demikianlah jadi kata-kata akhir gitu ya. Kata-kata yang bersifatnya akan memberikan akhiran kepada suatu kalimat. Nah, di sini ada sedikit contoh tentang penerapan struktur. Contohnya di sini aksi maling tertangkap titik.
Nih, seorang warga melapor kemalingan, Pak Polisi. Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Lapor mobil, Pak. Saya beruntung, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok belum? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil melacak polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, ini kan maksudnya seorang menyimak CCTV tapi tidak ada izin, ya seperti kita. Jadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang bisa dipahami lah dari itu, dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi di kita lebih mementingkan birokrasi daripada hal yang memang sudah ada di yang tujuan yang memang sudah harus dikerjakan oleh si polisi ini. Tapi ketika meminta surat izin si orang yang pelapor ini tidak memberikan izin kepada itu kepada si malingnya, dan itu dianggap ilegal oleh polisi, dan yang ditangkap ternyata si pelapor. Ya, kalian bisa cek di semua hal yang ada di sini. Terus selanjutnya saya lihatkan cek mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Jadi kan kemarin saya sudah sampaikan anekdot itu bisa dibentuk menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk penyajiannya itu dialog. Yang kedua itu bentuk penyajiannya itu narasi atau tulisan ataupun bentuknya paragraf. Nih, salah satu ciri dialog itu menggunakan kalimat langsung, jadi tidak ada perantara. Maksudnya perantara itu langsung. Jadi menurut jadi menggunakan kalau di cerpen itu menggunakan orang ketiga. Jadi akan ada orang pertama pelaku utama, ada orang ketiga pelaku utama. Nah kayak gitu nggak pakai gitu, jadi langsung dari orang tersebut. Seperti contohnya ini di bawah itu adalah contoh dialog. Ini yang disebut kalimat langsung. Nah, ini tanda-tanda penulisannya itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik atau tanda kutip di sini. Ada kutip 2. Ini ada kutip 2 di sini ya. Terus huruf awal setelah tanda petik tulis dengan huruf kapital. Jadi penulisannya antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi si Tono, kan di sini contohnya Tono, wasi titik 2, wasi tanda kutip. Nah gitu contoh dari penulisan langsung atau contoh dari dialog, anekdot bentuk dialog. Nah ini ada contoh bentuknya, bentuknya itu paragraf. Ini tidak bentuk langsung karena tidak ada orang yang berbicaranya. Pada bentuk pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Apakah benar saudara jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi pada kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar kenyataan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulangan si pengacara itu. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf, saksi terkejut. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, maksudnya apa saudara? Jadi si saksi itu
menyampaikan informasi bahwa antara si pengacara dengan si jaksa itu paling ada transaksi antar antar hakim dengan si pengacara yang dijadikan si pengacara yang tadi yang menanya atau menginterogasi si saksi. Jadi masih ada hal-hal yang mengatasnamakan aturan kita masih bisa dibeli dengan pundi-pundi rupiah. Jadi masih ada banyak kasus tentang jaksa yang dibayar ataupun yang berkompromi dengan seorang pelapor atau seorang yang dilaporkan supaya kasusnya tersebut berpihak kepada orang yang telah berkompromi tersebut. Contohnya kan sekarang itu di televisi itu tentang jaksa Pinangki ya, yang kemarin sudah ada kasus tentang kasarnya itu suap menyuap antar jaksa dengan kasusnya seorang yang memiliki kasus itu, dan itu pun masih diperdebatkan tentang kebenaran dan ketidakbenarannya, walaupun kata berita yang sudah disampaikan ini sudah terbukti bahwa sudah ada transaksi antar jaksa Pinangki dengan saya lupa si ini yang memberikan kompromi, saya lupa. Jadi masih seperti itulah di negara kita. Semoga nanti kalian tidak seperti itu kalau misalkan ada di posisi di jaksa tersebut. Jadi jaksa lah, jangan kayak gitu. Jadi nanti untuk minggu selanjutnya kita mau mengubah bagaimana cara teks yang tadinya bentuk narasi ataupun teks dari narasi berubah menjadi dialog, dari dialog nanti berubah jadi narasi. Nah, di sini ada contohnya dari teks si pelapor Asmai GDP digantikan dengan teks narasi. Ini kan bentuk dialognya kayak gini. Di sebelah kiri ini adalah bentuk dialognya, di sebelah kanan ini adalah bentuk narasinya. Yang membedakan antara langsung dan tidak langsung, yang pertama ini menggunakan orang ketiga serba tahu, yang sebelahnya itu menggunakan kalimat langsung. Jadi orang tersebut adalah objeknya. Ada polisi, ada pelapor. Di sini kan tanya polisi, ada kalimat lapornya tanya polisi. Jadi menggunakan orang, jadi seperti orang lain yang menceritakan kejadian tersebut. Sedangkan yang dialog itu adalah hal yang diceritakan ataupun realitas kejadiannya, seperti polisi dan pelapor itu sedang terjadi yang diceritakan oleh mereka sendiri. Di bentuknya nanti seperti ini, seseorang warga melapor kemalingan kepada polisi. Ya bentuknya narasi lah gitu ya, tidak seperti dialog biasa. Ini yang contoh si aksi maling ketangkap itu yang tadi, yang jaksa tadi, yang dari narasi berubah ke dialog di sini. Nanti untuk minggu selanjutnya itu bagian kaidah kebahasaan. Jadi jangan lupa tadi kita sebutkan bahwa cara untuk kita mencari analisis atau mengkritik itu bagaimana kita menyampaikan kritik yang akan membangun, yang akan memberikan pemahaman kepada apa yang kita baca, kepada diri kita pribadi dan kepada orang lain yang membacanya, ataupun orang lain yang ingin memahami hal tersebut dengan mendalam. Nah, untuk
yang lainnya atau strukturnya itu kan tidak ada abstraksi itu awalan, ada orientasi itu adalah cikal bakal terjadinya konflik, ada komplikasi ataupun krisis di situ, itu konfliknya di situ. Terus selanjutnya ada reaksi, itu adalah tanggapan dari komplikasi, dan ada koda yaitu penutup ataupun simpulan yang ada di teks anekdot yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kita pahami dan kita pelajari untuk kali ini. Semoga kalian tidak puas dan nanti kalian bisa mencari lagi dan mendalami lagi lebih dalam, karena di anekdot kita bisa mengkritik sesuatu dengan terbuka, kita bisa mengkritik sesuatu dengan bebas, akan tetapi menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan norma-norma yang berlaku. Anekdot memberikan kita jalan bagaimana caranya mengkritik dengan baik tanpa kalau di game-game itu toxic gitu, memberikan ejekan, tapi di sini kita memberikan kritik melalui kritik yang ringan, kritik yang lucu, tapi maksud dari kritiknya itu kita sampaikan di dalam teks anekdot. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami, silahkan ditanyakan, bisa melalui japri di WA ataupun bisa melalui chat di Google Classroom yang sudah kita buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat di masa pandemi.